Salam, selamat pagi. Akan saya bacakan berita Gereja Kristen Jawa Jebres tanggal 3 September tahun 2023. Romawi 1, Basar Panitia HUT GKJ Jebres ke-21. Panitia HUT GKJ Jebres ke-21 akan mengadakan Basar Warung Soto setelah ibadah pagi dan siang. Mohon partisipasi seluruh warga jemaat. Romawi 2, Kebaktian Adi Yuswa. Komisi Adi Yuswa akan mengadakan kebaktian Adi Yuswa pada hari Jumat 15 September 2023 pukul 16.30 WIB. Pembicara Pendeta Emeritus Bambang Mulyatno STH MSI. Semua warga jemaat Adi Yuswa dimohon untuk menghadirinya. Romawi 3, lelang barang-barang Sarpras. Komisi Sarpras akan melelang barang-barang berupa 1. Yamaha Elektron EL15 kondisi mati dengan harga barang Rp700.000. 2. Dempel dan jendela kayu jati dengan harga Rp1.500.000. 3. Kursi tamu pastori dengan harga Rp1.200.000. 4. 1 unit OHP Elmo HP 300S kondisi mati dengan harga Rp600.000. 5. 4 unit speaker pasif 15 inch dan 1 unit speaker pasif 12 inch kondisi hidup dengan harga Rp1.200.000. 6. 1 set drum merek Tama kondisi 85% dengan harga Rp3 juta. 7. 1 keyboard Roland EXR3 kondisi hidup minus kabel charger mengelupas dengan harga Rp2 juta. 8. 1 laptop Acer Intel Core i3 multimedia kondisi charger rusak dengan harga Rp1.300.000. 9. 7 unit kursi majelis coklat dengan harga Rp1.300.000. 10. 1 tip tense karaoke KE6700 kondisi hidup dengan harga Rp500.000. Jemaat yang berminat membeli atau melelang bisa menghubungi Bapak Dani Prakoso Utomo nomor HP 0812 3693 2737 atau Saudara Yusti Rama Tilaksito nomor HP 0813 2982 7635 atau lewat kantor gereja. Romawi 4, persembahan tanggal 27 Agustus tahun 2023. 1. Persembahan kotak putih sebanyak Rp1.585.000. 2. Persembahan kotak merah sebanyak Rp1.593.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional sebanyak Rp825.000. 4. Perpuluhan sebanyak Rp900.000. 5. Persembahan istimewa sebanyak Rp1 juta. 6. Persembahan baptis sebanyak Rp873.000. 7. Persembahan ulta sebanyak Rp380.000 dan persembahan kerubim sebanyak Rp349.000. Yang akan mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari, beliau Bapak Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jepres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi Majelis Gereja setelah ibadah. Demikian berita gereja GKJ Jepres. Terima kasih.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuki panggilan beribadah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jemaat, mari kita berdiri, kita akan memuliakan Tuhan dalam ibadah hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kesadaran orang Kristen atas panggilan Allah dalam hidupnya seharusnya memampukan orang Kristen menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Pada dasarnya, orang Kristen hidup di dunia ini tidak sekedar hidup. Hidup orang Kristen selalu disertai dengan panggilan yang dikaruniakan Allah bagi mereka. Renungan ini memberikan arah dan pemandu bagi jemaat Kristen untuk tetap memaknai panggilan Allah dalam hidupnya dengan penuh tanggung jawab dan menghadirkan diri sebagai pribadi atau komunitas gereja yang mewujudkan panggilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lupa
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengingatkan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, dengan mendengarkan hukum kasih ini, nyata sekali akan dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, mari kita nyatakan penyesalan dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang menyembah Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan kurang mencintai sama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Ini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergema dan berbahagia. Jemaat saya undang baik berdiri. Kita bersama-sama hendak menerima berita sukacita, berita anugerah sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22 demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada dalam
mulutnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Hati kami meluap dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Dan setiap kami datang beribadah, berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hati, roh, jiwa kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita memasuki pembacaan sabda. Bacaan pertama terambil dari kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka
keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kau jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah, aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Kita memasuki Mazmur tanggapan, terambil di dalam Mazmur 105, ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 23 sampai 26 secara berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umat-Nya yang sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umat-Nya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hamba-Nya dan Harun yang telah dipilihnya. Bacaan kedua diambilkan dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 hingga 21.
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka. Bacaan Injil terambil dari Injil Matius 16 ayat 21 sampai 28. Tuhan Allah berfirman demikian. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya
sebagai ganti nyawanya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memerhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini berada dalam sebuah bingkai tema ibadah sebagai tanda panggilan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam persiapan khotbah dan menggumuli bacaan-bacaan leksionari hari ini, saya mulai memahami dan mengerti bahwa setiap orang itu memiliki panggilan dan misi dari Allah. Sampai detik ini, dalam keberadaan apapun Bapak Ibu Saudara itu berada dalam memiliki panggilan dan misi dari Allah. Ketika Bapak Ibu diizinkan sebagai pegawai, pekerja, manajer, sebagai guru, dosen, perawat, dokter, dan profesi-profesi lainnya, itu harus dimaknai ternyata masing-masing pribadi itu memiliki panggilan dan misi dari Allah. Ada tugas yang diberikan kepada umat manusia ketika ia diciptakan, yang oleh karena kejatuhan dalam dosa mengakibatkan ketidaksempurnaan, bahkan kerusakan dalam menjalankan tugas mandat tersebut. Ada panggilan keselamatan yang Tuhan berikan kepada semua orang, karena ia ingin agar semua orang selamat dan mengalami hubungan yang sejati dengan Sang Pencipta. Tetapi ada juga panggilan yang bersifat spesifik dan unik karena merupakan tugas seseorang dalam hubungannya dengan rancangan agung Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara meliti, Alkitab berisi tokoh-tokoh yang menerima panggilan dan tugas dari Allah dengan cara, metode, dan waktu yang berbeda-beda. Mulai dari Adam, nabi-nabi terdahulu, ke-12 murid dan Paulus, semuanya memiliki panggilan yang unik sesuai dengan konteksnya masing-masing.
Nah, dari sudut manusia sendiri, ada 4 sikap yang berbeda terkait atau berhubungan dengan panggilan Allah yang unik dalam hidup mereka. Ini mungkin bisa digunakan untuk mengecek keberadaan kita masing-masing pribadi. Yang pertama, ada yang merasa yakin dengan panggilan Allah yang kemudian menjadi visi mereka. Yang kedua, ada yang sedang bergumul ketika menerima panggilan Allah. Yang ketiga, ada yang sedang mencari apa sebenarnya yang menjadi kehendak Allah. Dan yang keempat, ada yang tidak peduli dengan apa yang menjadi kehendak Allah dan memilih untuk hidup bagi dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari hari ini dikhususkan pada sikap yang kedua. Ketika ada orang yang sedang bergumul dalam meresponi, menanggapi, menyikapi panggilan Allah. Mereka mungkin merasa Allah telah menyatakan kehendaknya secara khusus bagi mereka, namun sedang mempertimbangkannya. Ada juga yang sedang ingin menguji kehendak Allah tersebut. Dalam bacaan kita akan melihat bagaimana Musa memberi tanggapan ketika Allah memberikan tugas dan panggilan spesifik baginya. Tanggapan yang diberikan Musa merupakan cerminan dari banyak orang percaya ketika menerima panggilan dari Allah. Dikisahkan, suatu kali Musa menggembalakan domba-domba milik Yitro, mertuanya. Maka ketika ia melintasi padang rumput, ia melihat ada sejumlah semak terbakar. Pada waktu itu, semak terbakar adalah hal yang biasa. Apalagi kalau musim kemarau, Bapak Ibu bisa melihat kondisi alam yang bisa menyebabkan hutan terbakar, gunung terbakar, dan seterusnya. Tidak heran banyak gembala yang mengabaikannya. Karena kita tahu tentu tidak hanya Musa sebagai gembala, tapi ada gembala-gembala yang lain. Gembala-gembala yang lain mengabaikannya. Tetapi yang menarik, Musa memberikan perhatian khusus pada peristiwa semak terbakar. Nah, Musa menemukan semak itu menyala, namun api tidak membakar semak-semak itu, tidak menghanguskannya. Saat itulah Musa mendengar panggilan Tuhan. Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsanya. Nah, dari kisah ini Musa mengajarkan bagi kita sekalian, di tengah-tengah aktivitas, di tengah-tengah kegiatan, di tengah-tengah kesibukan kita, adalah baik tetap memilih memberikan perhatian tanda kehadiran Tuhan. Bagi kita saat ini, tanda kehadiran Tuhan adalah melalui firman-Nya, melalui kitab suci, Alkitab yang kita miliki. Sudah sepatutnya sebagai pengikut Yesus, kita memberikan waktu yang khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari.
Nah, bacaan yang pertama itu menerangkan teofani. Itu penyataan Allah kepada Musa dalam wujud yang melebihi batas-batas natural. Bahwa Allah sanggup menampakkan diri dalam wujud semak berduri terbakar, namun tidak menjadi arang. Bahasa Jawanya gosong. Menunjukkan kemahakuasaan ilahi. Sebab secara logika, kalau semak terbakar pasti akan menyisakan arang atau tanda-tanda itu sudah terjadi kebakaran. Tapi dalam Alkitab menyatakan dalam semak berduri terbakar namun tidak menjadi arang. Dalam peristiwa ini sekaligus menunjukkan hakikat Tuhan yang selalu dinamis, berkarya dalam sejarah kehidupan ini nyata. Itu berarti Allah itu proaktif, merancang, mencipta, memperbarui, dan menyelamatkan ciptaannya yang telah rusak karena keberdosaan manusia. Nah, bagi kisah ini tentu sangat terkait dengan master plan, rencana utama dan besar Tuhan sejak Ia mengikat perjanjiannya dengan umatnya melalui era Adam, pemilihan dinasti Abraham, dan sekarang era Musa. Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tugas utusan itu tidak serta-merta diterima, diiyakan oleh Musa. Nah, kalau Bapak Ibu nanti baca secara utuh di rumah, dalam bacaan kisah kitab Keluaran, ia sempat 5 kali menolak tugas perutusan Tuhan. Berbagai alasan disampaikan Musa untuk mengelak menghindar dari tugas itu, berpusat pada pandangan tentang dirinya sendiri. Kira-kira sama ketika Bapak Ibu ditaruh jadi majelis, biasanya jadi membuat alas-alasan. Kira-kira apa ya yang bisa menghindarkan saya dari tugas pemilihan majelis atau petugas kelompok atau pengurus kelompok. Kira-kira sama. Musa mencoba membuat dalil, membuat berbagai alasan, mencoba mengelak menghindari tugas perutusan itu. Nah, Musa terkungkung pada kekurangan dan segala keterbatasannya. Sekalipun Tuhan sudah meyakinkan berulang kali, tetap saja Musa menolak. Sampai tidak ada lagi alasan baginya untuk mengelak dari tugas perutusan itu. Nah, bukan hanya Musa yang berproses dalam meyakinkan diri akan tugas panggilan tersebut. Ada beberapa tokoh yang bergumul seperti Musa. Contohnya Yesaya dan Yeremia. Mungkin kita pun setelah sadar atau tidak pernah atau bahkan sering merasakan seperti apa yang dirasakan Musa. Maka jawaban yang pas kadang-kadang, berikanlah saya waktu untuk berpikir, untuk berembuk dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat, sebelum saya memberikan jawab atas panggilan tersebut. Namun bacaan firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk lebih melihat lebih dalam atas
tugas perutusan kita masing-masing berkarya sesuai dengan pikiran Allah. Ada dua sifat pikiran yang bisa mengaruhi manusia. Yang pertama adalah pikiran egosentris. Dan yang kedua, pikiran teosentris. Pikiran yang bersifat egosentris ketika seseorang berpikir hanya demi kepentingan diri sendiri. Sedangkan pikiran yang bersifat teosentris terjadi ketika orang berpikir dalam pikiran Tuhan atau sesuai dengan apa yang dipikirkan atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, bacaan Injil memberikan satu gambaran apa yang dilakukan oleh Petrus itu adalah pikiran egosentris. Egosentris menyebabkan ia bertindak melampaui batas. Manakala ketika Tuhan Yesus menyampaikan pemberitaan yang pertama mengenai penderitaan, mengenai kematian dan kebangkitannya, Petrus menjadi gusar dan menarik Yesus dan menegurnya. Bagi Petrus, Yesus adalah Mesias. Mesias tidak akan mengalami penderitaan semacam itu. Mesias adalah seorang yang diurapi, yang terpilih, yang akan membebaskan bangsa Yahudi, bangsa Israel dari penindasan pemerintahan Romawi dan menetapkan murid-muridnya untuk memerintah bersamanya. Maka apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus marah kepada Petrus. Kemarahan Yesus tampak dalam perkataannya. Yang pertama, enyahlah iblis. Mengapa iblis? Kenapa dikatakan enyahlah Petrus? Ini juga menarik. Petrus bertindak seperti iblis. Seperti saat iblis menyuruh Tuhan Yesus melompat dari puncak bait Allah dengan sugesti iblis bahwa Allah tidak akan membiarkan Yesus menderita. Nah, Petrus juga memberikan sugesti pada Yesus bahwa penderitaan yang dikemukakan Tuhan Yesus tidak akan terjadi kepadanya. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan pada Petrus, batu sandungan. Apa yang dikatakan Petrus telah menjadi batu sandungan bagi misi Yesus? Tragis. Baru saja sebelumnya Yesus memuji Petrus dengan menyebutnya batu karang. Perikop yang lalu, minggu yang lalu. Kini ia disebut sebagai batu sandungan. Petrus disebut sebagai batu sandungan karena tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus bersikap dan berpikir egosentris, bukan berpikir teosentris. Petrus memusatkan pada kehendak pribadi, bukan kehendak Tuhan Yesus. Mereka yang ingin menyelamatkan nyawanya harus kehilangan nyawanya. Demikian kata Yesus sambil mengarahkan wajahnya ke arah Yerusalem dan disalib. Keselamatan kita ditemukan dalam peralihan dari kepentingan pribadi dan egosentrisme menuju kepada kesetiaan bersama dan dunia. Pengikut Yesus harus rela melepaskan rasa aman dan kepentingan diri sendiri. Mereka mampu melihat kehidupan mereka secara global dan lokal dan menyadari bahwa kesejahteraan orang lain
mungkin sama pentingnya dengan kesejahteraan mereka sendiri. Maka bagian bacaan Injil mengajarkan kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah, berarti memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Dengan demikian kita diajak untuk menumbuhkan cara berpikir dan bertindak teokratis, bukan egosentris. Percaya pada Kristus agar kita masuk surga terlihat sebagai ekspresi iman yang wajar. Namun demikian, pemahaman ini juga bisa mewujudkan iman yang egosentris. Sing penting aku selamat, yang lain tidak peduli. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Kita pengen selamat, orang lain yang juga kita pikirkan bagaimana mereka juga bisa selamat. Nah, ini mandat, ini tugas yang diberikan kepada masing-masing kita dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, di dalamnya ada mandat, ada misi yang bersifat teosentris, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang berpikir, aku beriman pada Kristus, yang penting aku bisa masuk surga. Yang lain terserah, yang lain bebas, saya tidak peduli. Justru hari ini kita diingatkan, mari kita membangun kepedulian. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Maka ibadah sebagai panggilan dari Tuhan kepada masing-masing kita. Nah, panggilan menjadi bagian sesuatu yang penting dalam kehidupan orang percaya. Pemahaman yang benar mengenai panggilan akan memampukan masing-masing pribadi memberikan respon, memberikan tanggapan yang tepat dan benar atas perutusan, atas panggilan Tuhan kepada masing-masing pribadi. Bergumul, merenungkan, sekaligus menyikapi dengan tindakan yang nyata untuk menanggapi panggilan dari Tuhan. Nah, sekali lagi, bacaan leksionari hari ini memberikan arah dan panduan bagi jemaat Kristen untuk memaknai panggilan Allah dalam hidupnya dengan penuh tanggung jawab dan menghadirkan diri sebagai pribadi atau komunitas gerejawi mewujudkan panggilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari kehidupan Musa, dari kehidupan Petrus, dan seterusnya, di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kekurangan, ketika menyandarkan kuasa Allah, kebenaran Allah, masing-masing pribadi diberikan kemampuan, diberikan kesanggupan untuk melaksanakan perutusan panggilan tersebut untuk mewujudkan karya Allah dengan setia. Dengan demikian, masing-masing pribadi menjadi mitra Allah dalam rangka menjalankan misi karya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kita punya kerinduan yang sama, orang lain menemukan kebahagiaan. Orang lain bisa menemukan sukacita, orang lain bisa mendapatkan keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Dan itu butuh peran serta Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah Bapak Ibu bekerja dimanapun, Bapak Ibu dipakai menjadi mitra Allah untuk
melaksanakan tugas panggilan perutusan itu, menyampaikan berita sukacita, berita keselamatan kepada siapapun. Selamat menjalani panggilan perutusan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan pujian PKJ 264, P pertama dan 3. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada tulus dan syukur. Mari kita menaikkan doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di awal bulan September, dalam bulan katekisis liturgi, kami diajak kembali memaknai ulang setiap ibadah yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Di dalamnya terkandung panggilan dan perutusan dari Tuhan untuk menjadi mitra Allah, kawan sekerja Allah dalam rangka misi karya Allah menyelamatkan umat manusia. Mampukan kami meresponi, menanggapinya dengan proaktif, dan kami masing-masing pribadi dengan berbagai profesi, talenta, kemampuan yang kami miliki, Engkau libatkan dan terlibat dalam tugas panggilan perutusan dalam karya pekerjaan Tuhan. Maka dengan demikian kami saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung satu yang lain dalam pekerjaan-pekerjaan
yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing pribadi. Sekali lagi, kami diajak memaknai ulang dalam setiap perusahaan panggilan yang kami miliki, bukan bersifat egosentris, tapi dalamnya terkandung teosentris, memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan mengerti apa yang dikehendaki Allah atas setiap kehidupan yang kami jalani, setiap pekerjaan yang kami miliki, dan kehidupan yang sedang kami lakukan. Sempurnakanlah Tuhan firman-Mu pada kesempatan siang hari ini, dan kami boleh dimengertikan, memahami, dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita yang kami rasakan ya Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih. Bagi mereka yang sakit ya Bapa, yang tidak bisa beribadah, secara khusus kami berdoa. Untuk Ibu Parmi Sudarjo Yebres 3, untuk Bapak Wiyadi Yebres 5, Ibu Pratikno Yebres 8, Bapak Budiadi Yebres 9, Ibu Sisara Yebres 11, Bapak Haryanto Yebres 11, Bapak Yani Agung Wibowo Yebres 11, Pemulihan Bapak Noah Hadi Yebres 12, Ibu Parmi Selamat Yebres 13, Ibu Ginem Yebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tuhan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka boleh kekuatan pemulihan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di gereja-Mu ini Tuhan. Berkati kehidupan keluarga mereka, rumah tangga mereka, dalam mendidik anak-anak mereka, dalam setiap pekerjaan, usaha yang mereka lakukan, berhasil dan mendatangkan kecukupan untuk kehidupan keluarga. Sehingga mereka tidak pernah hidup dalam kekurangan, tetapi Allah mencukupkan, Allah memberikan kelimpahan anugerah berkat yang mengalir atas masing-masing keluarga. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Yebres Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dalam kami bergumul berjuang, melaksanakan program pelayanan, kiranya semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk panitia ulang tahun gereja kami yang ke-21. Tuhan sertai, Tuhan tolong dalam menyiapkan serangkaian acara kegiatan mendukung ulang tahun gereja kami yang ke-21. Kami berdoa untuk pendanaan yang dibutuhkan, Allah berikan kecukupan. Berkati setiap warga jemaat memberikan dukungan support atas kepanitiaan yang sudah dibentuk, dan biarlah menjadi berkat bagi warga jemaat, dan sekali lagi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pula Tuhan anak-anak kami yang sedang studi, belajar, berikan hikmat, kepandian, kemampuan, tanggung jawab, agar dalam sekolah, dalam menimba ilmu, mereka terus mau bertanggung jawab, mau memberikan hasil yang terbaik, setiap ujian, setiap kegiatan belajar yang mereka lakukan. Dalam terang kasih Kristus, anak-anak kami, ya kami yakini berhasil. Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan juga anak-anak kami yang dengan pekerjaan, pasangan hidup, yang menantikan keturunan, Allah menjawab tepat pada waktunya. Allah Bapa Surgawi, setelah ibadah pagi hari ini dan siang nanti, dari tim usaha dana, menjalankan kegiatan jualan soto dan lain sebagainya, bila jemaat-Mu boleh menikmati dan ambil bagian dalam
usaha dana pada hari ini. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan, menjelang pesta demokrasi, mampukan bangsa dan negara kami tetap kondusif, terjaga, berikan hikmat kepada masing-masing pemimpin-pemimpin partai, memberikan kandidat-kandidat terpilih untuk bangsa dan negara kami 5 tahun mendatang, membawa kami semakin sejahtera, semakin maju oleh karena pertolongan kasih anugerah Tuhan. Inilah Tuhan, doa seru sapat kami, permohonan kami, ucap syukur kami, yang kami pinta. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh syukur dan sukacita, kita telah mengumpulkan persembahan di awal ibadah. Setiap kita memberi persembahan, marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 30 ayat 5 yang demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita naikkan pujian pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian yang Kau berikan dengan limpah. Pujian ini menjadikan isi hati kami, kiranya menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dengan segala kerendahan hati, kami kembali datang bersujud di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala berkat, terlebih pada ibadah pagi hari ini yang boleh terlaksana dengan tuntunan Roh-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah menerima sabda firman-Mu yang dihantarkan oleh Bapak Pendeta Suharto. Kiranya Tuhan mampukan setiap kami Tuhan untuk sanggup melayani, diutus oleh Tuhan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita. Dan boleh kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari bersama-Mu. Terlebih kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Kami mengakui apa yang kami persembahkan tidak seimbang dengan berkat yang sudah kami terima. Ampuni kami ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan. Baik itu persembahan
operasional perpuluhan, istimewa, ataupun persembahan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semua hanyalah untuk memperlebar kerajaan-Mu di surga. Dan berkati setiap kami. Kami percaya Tuhan Allah yang mengerti keadaan kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang memegang dan mengelola persembahan bagi gereja kami. Berikan hati roh kebijakan dan hikmat yang daripada Engkau. Sehingga GKJ Jebres ini Tuhan, semakin hari Tuhan, semakin dipakai Tuhan untuk menjamah jiwa-jiwa baru, untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, khususnya di kandang sapi dan sekitarnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, sampai kami di rumah dengan selamat, dan kami boleh melakukan aktivitas kami dengan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga masing-masing. Lepaskan setiap kami Tuhan dari godaan dan pencobaan. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kami serahkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, yang Tuhan sudah mengajarkan, doa Bapa kami. Mari kita pujikan dengan hati, dengan iman, bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami. Yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah Jemaat saya undang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Tuhan mengutus kita
kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.